Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Adi Nugraha. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang metode tafsir, yaitu metode tafsir maudhu'i atau tematik. Nah, metode tafsir maudhu'i menurut Muhammad Baqir Al-Shad sebagai metode Al-Tauhidi adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistimbatkannya kepada hukum-hukum yang ada. Nah, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir maudhu'i atau tematik adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu. Contohnya, misal kita akan membahas tentang zakat. Nah, kita akan mencari ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan tema tadi, yaitu zakat. Nah, metode ini dianggap unggul karena dipandang mampu menjawab tantangan zaman, dinamis, dan praktis tanpa harus merujuk pada kitab-kitab tafsir yang tebal dan berjilid-jilid. Penataannya juga sistematis, tema-temanya up to date, membuat Al-Quran tidak ketinggalan zaman, serta pemahamannya yang utuh. Sementara kelemahan dari metode tafsir maudhu'i sendiri yaitu menyajikan ayat-ayat Al-Quran itu hanya sepotong-sepotong. Pemilihan topik tertentu membuat pemahamannya terbatas, membutuhkan kecermatan dalam menentukan keterkaitan ayat dengan tema yang diangkat. Nah, metode tafsir maudhu'i dibagi lagi, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan lahirnya atau munculnya tafsir maudhu'i ini, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terlahir dari kajian Al-Quran dan Islam itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar Al-Quran. Faktor internal diantaranya yaitu pertama, perlunya metode baru. Ketika seseorang ingin mengetahui makna suatu tema dalam Al-Quran, dia harus membaca kitab tafsir yang tebal dan itu pun berjilid-jilid. Nah, sehingga sangat lama dan kurang efisien. Selain itu, ketika seseorang ingin memahami suatu tema dalam Al-Quran, akan dirasa cukup sulit karena suatu tema yang tersebar di berbagai surat dan ayat, sehingga dalam proses pengkajiannya perlu waktu yang lama. Dengan demikian, para ulama berasumsi perlu ada sebuah metode yang bisa menutupi kekurangan metode sebelumnya. Nah, muncullah metode maudhu'i yang dianggap bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu. Karena dengan metode ini, seseorang bisa memahami sesuatu tema dalam Al-Quran dengan cepat dan efisien. Latar belakang yang kedua yaitu berkembangnya berbagai macam disiplin ilmu. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan ilmu pendukung untuk memahami bahasa Arab serta ilmu untuk mengkaji Al-Quran semakin dibutuhkan. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu lahir. Sebagai contohnya adalah orang-orang awam atau non-Arab tidak sefasih dan sepaham para sahabat yang notabene-nya adalah orang Arab dalam memahami Al-Quran, sehingga orang awam sangat memerlukan ilmu bahasa Arab seperti sastra, gaya bahasa, dan lain sebagainya sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Dengan demikian lahirnya ilmu linguistik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, munculnya problematika sosial Al-Quran. Al-Quran sebagai problem solving dituntut untuk bisa selalu menjawab setiap persoalan yang ada. Karena Al-Quran dipandang sebagai kitab suci yang sahihun likulli zaman wal makan. Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Quran selalu sesuai di setiap kurunnya. Untuk membuktikannya, terus diperlukan metode yang dapat
menjawab persoalan tersebut. Lahirlah metode Maudhu'i dalam rangka menjawab persoalan dan tantangan zaman. Nah, latar belakang yang selanjutnya yaitu masuknya teori baru dalam mengkaji Islam, masuknya berbagai pandangan baru dalam mengkaji berbagai ilmu keislaman dan kajian Al-Quran dari orang-orang non-muslim. Nah, mohon maaf, untuk macam-macam metode tafsir Maudhu'i sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membahas satu surat Al-Quran secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain atau satu pokok masalah dengan satu pokok lain. Dengan metode ini, surat tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti, dan sempurna. Metode Maudhu'i seperti ini juga bisa disebut sebagai tematik plural atau al-Maudhu'i al-Jami' karena tema-tema yang dibahas lebih dari satu. Yang kedua, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan. Bentuk yang satu ini cukup sering ya digunakan dan istilah Maudhu'i identik dengan bentuk yang seperti ini. Metode ini juga bisa dinamakan metode tematik singular atau tunggal atau al-Maudhu'i al-ahadi karena melihat tema yang dibahas hanya satu. Nah, terus langkah-langkahnya bagaimana sih dalam membuat tafsir Al-Quran menggunakan metode Maudhu'i? Yang pertama, tentu kita harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, mencari ayat Al-Quran yang relevan dengan tema atau topik. Yang ketiga, mencari hadis yang sesuai dengan tema untuk pendukung nanti. Yang keempat, menyusun rumusan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai dengan asbabun nuzulnya. Selanjutnya, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau membuat outline. Yang ketujuh yaitu melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Yang kedelapan yaitu mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan apa yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Nah, ciri-ciri dari metode tafsir Maudhu'i sendiri yaitu yang pertama itu menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut dengan metode topikal. Yang kedua yaitu pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Nah, menurut catatan historis, sudah banyak produk-produk dari metode tafsir Maudhu'i atau tematik ini. Baik dari sahabat, dari kalangan ulama, dari kalangan tabi'in. Nah, khususnya untuk metode tafsir Maudhu'i di Indonesia itu ada yang namanya metode tafsir tematik Al-Quran Al-Karim Kementerian Agama Islam. Kementerian Agama Indonesia. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan sedikit tentang apa itu metode tafsir Maudhu'i atau tematik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan teman-teman. Ya, walaupun tidak banyak dan tidak lengkap, semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman dan kita semua. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam menyampaikan atau kekurangan, dan mohon maaf saya agak belibet bicaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.